Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi kelas 8 yang luar biasa. Hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin mengajak kalian memasuki sebuah dunia yang berbeda, yaitu dunia cerita, dunia imajinasi, dunia yang penuh petualangan, dan pesan-pesan berharga. Kalian pasti sudah sering mendengar cerita rakyat sejak kecil. Namun, tahukah kalian, cerita rakyat bukan hanya untuk anak-anak. Di dalamnya ada nilai moral, pelajaran hidup, kritik sosial, bahkan makna yang tetap relevan bagi kita sampai sekarang. Karena itu, pada pembelajaran hari ini, kita akan melatih kemampuan menyimak melalui sebuah dongeng pilihan. Saat kalian mendengarkan ceritanya, cobalah bayangkan tokoh-tokohnya mengikuti alur ceritanya dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Ingat, menyimak bukan sekedar mendengar, tetapi juga memahami, merasakan, dan menafsirkan isi cerita. Setelah pembacaan dongeng selesai, akan ada beberapa soal yang perlu kalian jawab untuk melihat seberapa baik kalian memahami cerita yang disampaikan. Baiklah, mari kita siapkan pikiran dan imajinasi kalian. Kita mulai perjalanan kita ke dalam dunia dongeng. Selamat menyimak. Kesedihan Putri Gelam dan Putra Raja jadi pohon gelam. Pada zaman dahulu, ketika hutan-hutan masih lebat dan sungai-sungai mengalir jernih, terdapat sebuah kerajaan kecil di daerah Bengkula yang sekarang wilayah Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Awang, seorang raja yang terkenal bijaksana, lembut hati, dan sangat peduli terhadap rakyatnya. Rakyat hidup makmur karena sang raja selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Raja Awang memiliki permaisuri bernama Putri Rajena, seorang wanita cantik yang dikenal karena sikap lembut dan tutur katanya yang halus. Senyumnya mampu menenangkan siapapun. Setiap pagi, ia berjalan mengunjungi desa-desa kecil untuk menyapa rakyat, mendengarkan keluh mereka, dan memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Kehadiran Putri Rajena membuat kerajaan semakin damai. Rakyatnya menyebutnya bunga istana karena kecantikannya dan hatinya yang penuh kasih. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra bernama Pangeran Tapalanang yang sejak kecil tumbuh sebagai anak baik hati, patuh, dan rela menolong siapapun. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari Putri Rajena jatuh sakit. Penyakit misterius itu membuat tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Tabib dari berbagai kerajaan dipanggil, ramuan dan obat terbaik diberikan, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Pada malam menjelang kematiannya, Putri Rajena memanggil putranya yang masih kecil. "Nak, hidup ini tidak selalu lembut. Akan datang hari ketika kau harus menghadapi ujian. Jadilah orang yang kuat, tabah, dan jangan mudah menyerah." Setelah berpesan demikian, Putri Rajena menghembuskan nafas terakhir. Setelah kerajaan berduka, Raja Awang menangis di ruang peraduan. Sementara Pangeran Tapalanang memeluk tubuh ibunya dengan hati yang hancur. Tahun-tahun berlalu. Pangeran Tapalanang tumbuh menjadi pemuda yang tampan, kuat, dan pekerja keras. Ia menikah dengan seorang wanita baik hati dari kampung seberang.
dan mereka hidup sederhana sebagai petani. Mereka dikaruniai dua anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Keluarga kecil itu hidup damai. Pangeran Tapalanang tidak ingin kembali ke istana. Setelah ibunya meninggal, ia memilih hidup sederhana bersama rakyat. Suatu sore, ketika keluarga itu sedang menikmati makan malam, datang 3 orang laki-laki tak dikenal. Mereka berpura-pura menjadi tamu yang kelelahan. Dengan ramah, Pangeran Tapalanang mempersilahkan mereka makan. Namun setelah itu, lelaki-lelaki tersebut menunjukkan wajah asli mereka. Mereka adalah perampok yang hendak merampas hasil kebun. Mereka memukul pangeran hingga tergeletak. Istrinya dan anaknya berhasil melarikan diri, tetapi anak laki-lakinya berhasil ditangkap oleh perampok. Dengan kejam, mereka menculik anak itu, membunuhnya, lalu membuang jasadnya di dekat tempat pembuangan hewan. Ketika Pangeran Tapalanang menemukan jasad anaknya, ia menjerit sekeras-kerasnya. Suara tangisnya mengguncang hutan. Ia memeluk tubuh kecil itu dan tidak mampu melepasnya. Dalam keadaan tak stabil, ia berlari membawa jasad anaknya ke dalam hutan yang semakin gelap. Tanah hutan yang gempur membuat pijakannya tergelincir. Tubuh Pangeran Tapalanang jatuh ke dalam gumparan lumpur yang dalam, dan ia tenggelam bersama jasad anaknya tanpa bisa diselamatkan. Anak perempuannya yang mencoba mengejar ayahnya tersangkut akar-akar besar dan juga kehilangan nyawanya. Menurut cerita masyarakat setempat, roh Pangeran Tapalanang berubah menjadi ikan besar, sedangkan roh anak perempuannya berubah menjadi burung gelam yang suaranya sering terdengar di tepi danau. Ketika kabar kematian putranya sampai ke istana, Raja Awang terpuruk. Dalam keputusan, ia menerima lamaran seorang wanita Jawa yang asalnya tampak baik dan sopan. Namun, beberapa waktu sikap aslinya muncul. Ia menjadi kejam, suka marah, dan sering menyiksa pelayan. Solim, putra Raja Awang yang lain, mereka tidak betah di istana. Ia sering pergi jauh untuk mencari ketenangan dan menyingkirkan dari ibu tirinya. Suatu hari, Solim berjalan jauh ke dalam hutan hingga ia menemukan sebuah gubuk kecil. Di sana tinggal seorang wanita berwajah buruk dan tubuhnya penuh luka. Meski tampak menyeramkan, wanita itu sangat sopan. Solim tidak merasa takut. Ia membantu menimba air, membersihkan rumah kecil itu, dan menyalakan api untuk wanita tersebut. Ketika cahaya api menerangi wajah wanita itu, rambut panjangnya tersingkap, dan sejak tampak wajahnya yang sangat cantik. Namun, ketika api meredup, wajahnya kembali buruk. Wanita itu menangis dan berkata, "Aku dikutuk dukun jahat karena menolak lamaran seorang lelaki tamak. Kutukanku ini membuatku berwajah buruk setiap kali aku mendekat manusia yang berniat jahat." Namun, karena Solim berhati tulus dan tidak menghakimi, kutukan itu perlahan hilang. Wanita itu pun kembali ke wujud aslinya. Sementara putri dari kerajaan lain, Solim dan wanita itu kemudian membawa kebenaran kembali ke istana dan membantu rakyat mengatasi perbuatan jahat ibu tiri.
Setelah kematian Pangeran Tapalanang dan anak-anaknya, tempat hutan tempat mereka tenggelam berubah menjadi lingkungan besar yang semakin lama terisi air dari hujan dan mata air bawah tanah. Suara gelam terdengar sering di sekitar tempat itu, sehingga masyarakat menyebutnya Teluk Gelam. Danau itu diyakini sebagai tempat peristirahatan roh pangeran dan anaknya. Kini danau tersebut dikenal sebagai Danau Teluk Gelam, objek wisata terkenal di Kabupaten Oki. Demikian, amanat yang dapat dipetik dari legenda tersebut adalah bahwa kebaikan hati dan ketulusan dapat menolong sesama akan selalu membawa berkah, sementara keserakahan dan niat buruk hanya akan mendatangkan malapetaka. Cerita ini mengajarkan agar kita tidak menilai dari penampilan, karena nilai sejati seseorang terletak pada sikap dan perbuatannya. Selain itu, legenda ini menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, saling menyayangi, dan tetap tabah menghadapi setiap cobaan hidup. Melalui legenda ini, masyarakat diajak untuk selalu menjunjung kejujuran, kebaikan, dan rasa peduli terhadap sesama. Setelah ini, mari kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat seberapa jauh kalian menangkap alur tokoh dan pesan moral dari cerita yang baru saja kita dengarkan. 1. Siapakah raja yang memimpin kerajaan kecil di daerah Bengkula? A. Raja Solim. B. Raja Awang. C. Pangeran Tapalanang. Dan D. Raja Tapa. 2. Mengapa rakyat hidup makmur pada masa pemerintahan Raja Awang? A. Karena kerajaan memiliki banyak harta karun. B. Karena raja memiliki pasukan yang kuat. C. Karena raja selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Dan D. Karena rakyat banyak berdagang ke luar negeri. 3. Mengapa Putri Rajena disebut bunga istana? A. Karena pandai menari. B. Karena keras dan tegas. C. Karena kecantikannya dan hatinya yang baik. Atau D. Karena memiliki banyak pengikut. 4. Apa pesan terakhir Putri Rajena kepada Pangeran Tapalanang? A. Menjadi raja yang kaya. B. Harus menguasai kerajaan. C. Menjadi kuat, tabah, dan tidak mudah menyerah. D. Tidak boleh meninggalkan istana. 5. Apa alasan Pangeran Tapalanang memilih hidup sebagai petani? A. Ia tidak suka pekerjaan istana. B. Ia ingin hidup sederhana setelah ibunya meninggal. C. Ia diusir dari istana. D. Ia ingin mengikuti sahabatnya. 6.
Siapa yang diculik dan dibunuh oleh para perampok? A. Istri pangeran. B. Anak perempuan pangeran. C. Anak laki-laki pangeran. Atau D. Pangeran Tapalanang. 7. Apa yang terjadi pada Pangeran Tapalanang setelah menemukan jasad anaknya? A. Ia kembali ke istana untuk meminta bantuan. B. Ia melarikan diri ke kampung seberang. C. Ia tenggelam di kubangan lumpur bersama jasad anaknya. Atau D. Ia membunuh para perampok. 8. Menurut cerita rakyat, roh Pangeran Tapalanang berubah menjadi apa? A. Harimau besar. B. Ikan besar. C. Angin topan. Atau D. Seekor kijang. 9. Apa alasan Solim sering pergi meninggalkan istana? A. Ia ingin mencari harta karun. B. Ia tidak betah dengan ibu tirinya yang kejam. C. Ia ingin belajar menjadi tabib. D. Ia mencari Pangeran Tapalanang. 10. Apa amanat utama yang ingin disampaikan melalui legenda tersebut? A. Kita harus menjadi orang paling kuat. B. Kebaikan hati dan ketulusan akan membawa berkah. C. Penampilan luar menentukan nilai seseorang. D. Keserakahan adalah sifat yang wajar dimiliki manusia. Sampai bertemu lagi pada kisah-kisah menarik berikutnya. Tetaplah membuka mata dan hati kalian, sebab setiap cerita selalu membawa pesan dan pengalaman baru yang bisa memperkaya cara kita melihat dunia. Barusan, kalian juga telah menyelesaikan beberapa soal yang bertujuan mengukur sejauh mana kalian memahami alur, karakter, dan nilai-nilai terkandung dalam dongeng. Kesedihan Putri Gelam dan Putra Raja jadi pohon gelam. Semoga latihan tersebut membuat kalian semakin terampil dalam menyimak lebih jeli, melihat detail, dan mampu menangkap makna tersembunyi di balik sebuah peristiwa. Tetaplah menjadi pelajaran yang berpikir kritis dan bijaksana, yang tidak hanya membaca atau mendengar, tapi juga merenungkan dan menghayati pesan yang disampaikan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya yang tak kalah menarik.